Assalamualaikum, jumpa kembali di channel Ariski Family. Di video kali ini saya mau berbagi dua resep jajanan tradisional yang bikin kangen. Untuk jajanan yang pertama ada kue ape. Jika penasaran dengan resepnya, simak video ini sampai selesai. Untuk bahan-bahannya, di sini saya menggunakan tepung terigu sebanyak 100 gram, tepung beras sebanyak 150 gram, gula pasir 115 gram, garam setengah sendok teh, soda kue 1/4 sendok teh, baking powder setengah sendok teh, pasta pandan setengah sendok teh atau secukupnya. Dan yang terakhir, santan sebanyak 400 ml. Untuk cara buatnya, siapkan wadah, kemudian masukkan tepung terigunya, masukkan tepung berasnya, masukkan gula pasirnya, kemudian masukkan garamnya. Selanjutnya, aduk semua bahan kering ini hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, kita masukkan juga santannya. Kita masukkan sambil diaduk-aduk seperti ini ya, sampai tercampur rata dan tidak ada yang bergerindil. Selanjutnya, masukkan juga pasta pandannya dan kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata dan adonannya juga sudah halus, sekarang kita tutup bisa menggunakan kain bersih atau tutupan seperti ini. Dan kita istirahatkan selama 1 jam. Nah ini setelah 1 jam adonannya sudah mengendap, sekarang kita aduk kembali hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, sekarang kita masukkan baking powdernya. Dan masukkan juga soda kuenya. Kemudian aduk-aduk kembali hingga tercampur rata. Setelah seperti ini, untuk memastikan tidak ada yang menggumpal, ini akan saya saring terlebih dahulu ya. Nah ini adonannya siap untuk kita cetak ya. Untuk mencetak kue apenya, saya menggunakan wajan teflon berukuran 17 cm. Dan ini kita masak menggunakan api yang paling kecil. Sebelum dicetak, kita panaskan terlebih dahulu wajannya. Setelah wajannya panas, masukkan adonan kue apenya menggunakan sendok sayur seperti ini. Kita putar sendok sayurnya perlahan saja agar nanti hasil kue apenya bagus ya. Jika ada yang berlubang seperti ini, bisa kita tambal. Setelah terbentuk seperti ini dan sudah rata adonannya dicetakkan, sekarang kita tutup dan diamkan selama 2-3 menitan hingga pinggirannya terlihat kecoklatan, baru bisa kita angkat. Nah ini setelah 2 menitan kue apenya sudah matang dan pinggirannya sudah berwarna kecoklatan. Sekarang kita sisir menggunakan cungkil pinggirannya agar mudah terlepas seperti ini. Nah ini mudah ya untuk kita lepaskan karena ini menggunakan wajan teflon yang anti lengket. Kemudian kita lakukan lagi hingga adonan habis ya. Alhamdulillah kue apenya sudah matang. Untuk satu resep ini bisa menghasilkan 16-17 piece kue ape. Dan ini hasilnya juga cantik ya. Untuk pinggirannya ini benar-benar renyah dan crispy. Bisa kita dengarkan suaranya.
Dan untuk bagian dalamnya, kue ape ini lembut, untuk rasanya ini enak banget, manis dan gurih. Dan resep kue ape ini bisa juga dijadikan ide jualan. Untuk resep jajanan tradisional yang kedua ada kue apem gula merah. Jika penasaran dengan resepnya, simak video ini sampai selesai. Untuk bahan pertama, saya pakai gula merah sebanyak 150 gram. Dan ini bisa kita masukkan terlebih dahulu ke dalam panci. Selanjutnya saya tambahkan gula pasir 15 gram. Kemudian saya masukkan garam setengah sendok teh. Dan juga saya masukkan santan 500 ml. Nah, setelah seperti ini, sekarang akan saya aduk terlebih dahulu hingga tercampur rata dan gulanya sedikit larut. Untuk menambah aroma pada apem selongnya nanti, saya tambahkan daun pandan 2 lembar seperti ini. Tapi jika tidak suka, bisa di skip. Selanjutnya bisa kita masak larutan santan dan gula merahnya hingga mendidih. Dan ini kita masak sambil terus diaduk-aduk ya, agar santannya tidak pecah dan gula merahnya cepat larut. Setelah mendidih seperti ini, pastikan gula merahnya sudah larut semua. Kemudian kita matikan kompornya dan tunggu hingga dingin atau hangat. Di wadah yang lain saya masukkan tepung beras 200 gram, tepung tapioka 20 gram, ragi instan 1 sendok teh. Selanjutnya semua bahan ini bisa kita aduk terlebih dahulu hingga tercampur rata. Selanjutnya akan saya tambahkan 1 butir telur ayam. Kemudian bisa kita masukkan larutan gula merahnya yang sudah dingin atau hangat kuku. Dan ini harus kita salin terlebih dahulu ya, agar kotoran dari gula merahnya tidak terbawa. Masukkan larutan gula merahnya sedikit demi sedikit sambil kita aduk-aduk hingga tercampur rata dan menjadi halus adonannya. Nah, setelah semua adonannya sudah tercampur rata seperti ini dan terlihat halus, bisa kita masukkan ke wadah yang lain sambil disaring untuk memastikan tidak ada adonannya yang menggumpal. Selanjutnya istirahatkan adonannya selama 1 jam sambil ditutup rapat seperti ini. Dan ini setelah 1 jam adonannya tampak berbusa dan mengembang seperti ini. Selanjutnya ini kita aduk-aduk sebentar untuk mengurangi dan menghilangkan busa di adonannya. Setelah busanya berkurang atau hilang seperti ini, sekarang adonannya siap untuk dipanggang. Untuk memanggangnya saya pakai wajan teflon ukuran 17 cm seperti ini. Dan ini akan saya panggang menggunakan api yang paling kecil karena wajannya dari teflon, jadi ini tanpa dioles apapun ya. Setelah dipastikan teflonnya benar-benar sudah panas, aduk-aduk sebentar adonannya hingga tercampur rata. Kemudian kita tuangkan sebanyak 1 centong sayur penuh seperti ini dan kita putar-putar hingga membentuk renda bagian pinggirannya. Dan ini saya tambahkan sedikit lagi adonannya agar nanti bagian tengahnya menyembul atau bervolume ya. Selanjutnya ini bisa kita tutup dan diamkan selama 5 menit. Nah, ini setelah 5 menit terlihat adonannya sudah matang seperti ini, ditandai dengan bagian pinggirannya sedikit mengering. Selanjutnya bisa kita sisir bagian pinggirannya seperti ini agar mudah untuk kita angkat nanti. Nah, ini kita sisirnya perlahan agar tidak rusak ya bagian pinggirannya. Setelah disisir kita angkat kue apem selongnya dengan spatula dibantu dengan alat yang lain. Nah, seperti ini hasilnya, cantik banget ya. Selanjutnya bisa kita panggang lagi hingga habis adonannya. Nah, ini dia apem selong yang sudah selesai kita buat. Hasilnya cantik seperti ini, bagian tengahnya menyembul dan bervolume.
Dan untuk bagian pinggirannya ini renyah ya, sekarang bisa kita belah untuk melihat seratnya. Dan bisa dilihat ya, dari belahannya saja sudah terlihat empuk dan lembut bagian tengahnya seperti ini. Dan untuk seratnya ini cantik banget, berserat full seperti ini. Alhamdulillah selesai sudah video saya kali ini, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, jika suka tolong like dan share-nya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba ya.